Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man masya ma'a akhihil muslimi fi hajatin fanasahahu fiha ja'alallahu bainahu wa bainan nari sab'a khonadiq ma baina khandakin wal ma baina khandakin wal khandaki kama baina samai wal ardi ma bainal khandaki wal khandaki kama baina samai wal ardi. Nabi bersabda, siapa orang yang dia berjalan, yang dia mengadakan perjalanan dengan saudaranya muslim, kemudian apa? Dia itu ada satu hajat, karena ada satu kepentingan, bukan bepergian yang haim, bepergian yang tidak ada tujuan, lah, bepergian yang ada hajat. Bukan cuma bepergian, fanasohahu, saling memberikan nasihat, ngomong tentang ilmu, ngomong tentang syariat. Di dalam hajatnya tadi itu, Allah menjadikan antara orang tadi itu dan api neraka 7 parit. Maksud 7 parit ini, satu parit dengan parit yang satu, itu antara langit dan bumi. Keterangan hadis yang Anda dapatkan tadi, ini faedah ketika seseorang ada hajat, bukan cuma ada hajat, membantu saudaranya untuk menyampaikan hajatnya, dan betul-betul memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Sampai sini paham? Misal, kita berangkat nganterkan saudara kita misalnya yang sedang sakit. Ada hajat kan berarti kan? Dia karena sakit, ada keperluan. Kemudian apa? Ketika tengah perjalanan tadi itu, dia mengatakan, yang sabar. Insya Allah ini kebaikan untukmu. Allah ini, itu, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nasihat yang bagus dan sebagainya. Orang yang dalam keadaan seperti ini, Allah jauhkan antara dia dan api neraka seperti jarak langit dan bumi 7 kali. Jauh sekali. Termasuk dalam syarahnya di sini, termasuk ketika apa? Ketika bepergian untuk saling menasehati dengan ilmu. Ana jadi teringat Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dengan saudaranya, ya, Habib Thahir. Itu beliau kalau berangkat ke Tarim dari Masile, berapa jaraknya kira-kira ya? Masile Tarim. Hah? Lebih Masile. Lebih, piro? Berapa kira-kira ya? Iya, 45 menitan. Perhatikan ya. Jarak kurang lebih rumah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu di Masile. Beliau berangkat ke Tarim. Naik kendaraan berupa apa? Yang ditarik bahasa kita cikar. Apa bukan cikar? Dokar. Jarak kurang lebih 45. Berarti kan mulai keluar dari rumahnya, naik kendaraan sama saudaranya itu, nyebutkan sunnah-sunnahnya wudhu. Perjalanan 45 menit dengan jarak yang ya 45 menitan tadi itu, naik kendaraan berupa dokar tadi itu, pelan, itu nyampaikan sunnah-sunnah wudhu mulai Masile sampai Tarim itu belum selesai. Yo opo pinter derek. Kita orang 3 menit nyebutkan sunnah-sunnah wudhu, insya Allah bisa ya. 5 menit, 30 menit, kakean 10 menit. Sunnah-sunnah wudhu, berkumur, iya, istinsyaq, iya, masuk ini, iya, entek. Ini hebatnya seperti itu, Pak.
Makanya kita sekarang sering kelihatan kan di foto kadang-kadang ada kan ya di foto naik pesawat itu kemudian ada Habib Umar atau Habib Al-Jufri, ketika itu ada yang baca kitab. Ya ini. Apalagi ada hajat, ada kebutuhan. Itu. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna lillahi 'inda aqwamin ni'aman." Yukirruha indahum madamu fi hawaijin nasi ma lam yamillu fa idza mallu naqalaha ila ghairihim. Perhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagian kelompok yang memang langsung diberikan berbagai nikmat oleh Allah. Nikmat, tetap nikmat tadi itu. Kalau bahasanya kita orang ini bahasa Jawanya digrojok nikmat. Ini satu kaum. Kenapa? Apa ilahnya kok mereka ini tetap mendapatkan nikmat dari Allah, digrojok nikmat sama Allah, madamu fi hawaijin nas, semenjak mereka itu kaum memenuhi kebutuhan manusia. Bantu orang. Gitu loh. Malamnya milu. Semenjak mereka apa? Tidak bosen. Keselau bendino ngurusi wong ngene-ngene. Lah. Itu penyebab turunnya nikmat-nikmat Allah. Kita ngurusi. Habib Bangil, Habib Abu Bakar bin Husain. Abu Bakar bin Husain. Beliau itu ngurusi untuk membagikan beras. Bagikan beras. Sampai nanti kalau pas waktunya belum ada pembagian beras, ditagih karo wong. Mana berasnya? Kok belum dapat berasnya? Beliau, iya, sabar dulu. Diseneni loh, Pak. Bahasa kita orang itu kok ditagih, seperti punya utang. Padahal beliau sudah berbuat baik, ngurusi hartanya orang ini untuk dibelikan beras, dibagikan. Ya namanya hidup, kadang-kadang ada telat-telatnya sedikit lah. Normal itu. Ditagih. Tapi tidak berubah. Balik lu jenengan ya. Konus dikei nagi-nagi. Dia utang. Nah. Karena ini penyebab. Penyebab Allah tetap menurunkan nikmat sama kita. Semenjak kita ngurusi apa-apa yang menjadi kebutuhan orang. Apalagi kebutuhan keluarga. Sampai orang supaya panjang umur, sehat, orang mencari rezekinya Allah, tujuannya supaya tidak minta-minta, tujuannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kok meninggal dunia seperti orang mati syahid kok. Syahid akhirat tetap di dunia seperti manusia biasa, tapi dibangkitkan dalam keadaan orang yang mati syahid. Kenapa? Mulia. Ngurusi, Pak. Itu makanya tidak boleh. Kalau mereka sudah bosan, naqalaha ila ghairihim. Allah bagi kepada yang lainnya. Dulu satu kaum ngurusi kebutuhan orang lain. Terus setelah itu apa? Kok bosan, tidak ngurusi lagi. Pindah rahmatnya. Pindah kepada orang yang ngurusi. Ini ada satu hadis yang disampaikan sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, atadruna ma yaqulul asadu fi zairihi. Zair itu di kandangnya, di daerahnya, di komunitasnya. Nabi mengatakan apa? Hei sahabat, apakah kamu sekalian mengetahui apa yang dikatakan macan? Jadi macan ini, Pak, ngungkapkan di hadapan Allah. Tidak ada satu makhluk Allah kecuali mereka berzikir kepada Allah. Binatang dan lain sebagainya kalau sudah ada berzikir dibunuh, boleh disembelih, boleh iki.
Misale praktek kayak ngono karo menungso, ya opo kira-kira. Makanya lek ono manuk ngoceh dzikir karo Allah itu. Iya. Ini Nabi katakan, Nabi bersabda, "Hei, sahabat, kamu tahu enggak apa yang disampaikan macan?" Munajahnya macan, munajah macan. Sahabat jawab, "Qalu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Enggak tahu ya Rasul. Qala. Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Yaqul Nabi." Qala, Nabi menyatakan, "Yaqul." Macan itu mengatakan, macan itu bermunajah kepada Allah. Apa munajahnya macan? Allahumma la tusallitni ala ahadin min ahlil ma'ruf. Ya Allah, jangan jadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang kehidupannya ngurusi kebaikan, orang-orang yang menggunakan umurnya untuk kebaikan, jangan sampai ya Allah engkau tentukan aku memakan dia. Aman. Ojo khawatir. Ini masih satu gambaran dari Nabi. Masih satu gambaran. Terus bagaimana sodako? Bagaimana harta yang dikeluarkan? Bagaimana pemikiran untuk Islam yang disampaikan? Ada satu ungkapan. Perhatikan. Karomah dari seorang wali min auliyaillah itu bagus. Bagus. Kemuliaan. Sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan, bagus. Perhatikan. Ada yang lebih bagus lagi dari itu. Apa itu? Ketika seseorang memikirkan tentang ilmu yang manfaat, dalam hal ini tentang masalah syariat, dia mempelajari ilmu tadi itu, kemudian setelah itu, dia menyampaikan ilmu tadi itu kepada orang yang tidak ngerti. Ini lebih afdol bahkan dari 1000 karomah. Sampai sini paham? Dari mana penyandaran perkataan ulama seperti ini? Ente lihat sekarang. Orang yang berangkat untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Ilmu agama ya. Ilmu agama. Dia berangkat. Meninggal. Bagaimana meninggalnya? Syahid. Syahid. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Syafi'i itu Pak, Imam Syafi'i itu sering kalau malam miring gitu Pak. Miring. Tidur miring gini. Tapi bukan menjamkan mata gini, bukan. Mikirkan satu ayat, mikirkan satu hadis, subuh, menjelang subuh itu beliau bangkit, beliau mengatakan ayat ini, hadis ini mengandung 70, 90 dari hukum. Itu Imam Syafi'i. Oh ya. Makanya hati-hati Pak. Makanya kita ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwasannya darahnya ulama itu beracun. Artinya apa? Ente jangan ganggu dia loh. Kalau ente ganggu dia hancur ente. Orang yang ahli ma'ruf saja, ini masih ditunjukkan satu hadis macan doa sama Allah, jangan sampai ya Allah engkau tentukan aku makan dia. Karena kalau sudah Allah tentukan, tidak mau. Kalau Allah sudah tentukan, Allah tentukan fulan dimakan macan ini. Macan ini tidak bisa untuk berhenti. Pasti. Saking takutnya seperti itu, ini macan mengatakan Allahumma la tusallitni ala ahadin min ahlil ma'ruf. Ya Allah, jangan engkau tentukan kebinasaan karena sebabku atas seorang yang dia berbuat kebaikan. Dijogo Pak, jangan khawatir. Jangan khawatir. Banyak cerita-cerita seperti itu. Ya, ada satu cerita dikatakan ada seorang itu mimpi. Mimpi ngatakan bahwasannya, perhatikan ya katanya. Hari ini istrimu jangan sampai menyalakan lampu. Ya lampu bukan lampu listrik gini ya, lampu minyak. Lampu minyak gitu. Jangan menyalakan lampu sekarang ini. Karena kalau sampai istrimu menyalakan lampu, ketahui ketentuan itu tempat minyak itu akan pecah
mengenai jasad istrimu, sedangkan istrimu ketika itu telah menyalakan api, maka istrimu akan terbakar. Dia kerjanya ngurusi jenazah. Waktu itu bepergian. Sudah. Dia sudah niat, dia sudah azam bahwasannya diusahakan sebelum masuk waktu maghrib, sebelum gelap, dia sudah pulang. Kok subhanallah ketika itu dia ngurusi sesuatu. Ada jenazah, ngurusi sampai lupa dia. Selesai, lu surup ini sudah. Mati istriku ini, sesuai mimpiku tadi malam. Lari dia, Pak. Dia gunakan kendaraannya dipercepat terus, sudah tidak punya hati sudah. Karena kadang-kadang mimpi juga benar. Mimpinya solehin benar. Sudah. Ternyata kelihatan akan nyampe rumahnya, dilihat. Anda ya. Di rumahnya tadi tuh nyala lampu biasa. Tidak ada sesuatu. Ditanya, "Mana istriku?" Ada apa katanya. Ya di filmnya mau dirangkul ngono misalnya. Sing yo dawa misale kan lho ya. Ya kan? Yo apa menteri apa? Kok enggak apa-apa? Enggak ada apa. Enggak ada apa-apa. Enggak, anak tadi malam mimpi gini. Senyum si istrinya. Anda tahu enggak? Ketika siang hari, tengah aku akan istirahat, ada orang ngetuk pintuku. Aku lihat ternyata orang minta-minta. Aku enggak ada makanan lain. Aku persiapkan untukmu sebetulnya. Tapi kelihatan dia anak kasihan. Makanan yang untukmu, aku berikan kepada dia yang minta-minta. Apa benar gara-gara ini? Apa benar gara-gara ini? Diam si suaminya. Sampai malam hari, dia mimpi lagi itu si suami ngatakan apa? Benar. Gara-gara dia memberikan makanan, kalau bahasanya kita orang tidak ada artinya, yang kecil, Allah merubah ketentuan yang harusnya istrimu sore itu meninggal terbakar, diselamatkan oleh Allah. Makanya ketika itu Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah, ketika ada orang minta-minta, ditanya, "Tidak ada ya Rasul, cuma tinggal separuh ini dari kurma," dibagikan dua, diberikan. Kurma dibagi dua. Ittaqun naro walau bisyikit tamroh. Takutlah, jagalah dari api neraka meskipun cuma separuh kurma engkau berikan itu kalau memang tidak ada. Lah kon ndak dalile ngono gara-gara mau duit kemudian dalil apa? Memberikan ke masjid separuh kurma di. Iku duduk sedekah iku medhit jenenge. Ini yang terjadi sama Nabi memang tidak mampu. Jadi jangan pernah menyepelekan. Dan yang terakhir perhatikan, semenjak kita dalam keadaan kebaikan jangan takut. Allah akan bantu. Semenjak kebaikan. Bantu di mana? Di akhirat. Jelas jangan diomong sudah. Di dunia. Kalau di akhirat dibantu sama Allah, jangan khawatir. Di dunia dibantu. Dijaga sama Allah. Semoga mendapatkan kejagaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.